pertama yaitu database struktur. Nah, yang pertama yaitu tabel user, di mana create tabel itu kita buat struktur seperti ini, di mana fungsinya menyimpan data pengguna dengan validasi lengkap. Selanjutnya yaitu tabel booking, sama strukturnya kami buat seperti ini, di mana ini memiliki fitur utama seperti status pemesanan yang dinamis, batas waktu pembayaran 24 jam, sistem pembatalan otomatis, dan tracking penyeliman. Selanjutnya yaitu sistem autentikasi, di mana yang pertama registrasi user. Di sini minimal umur 12 tahun untuk bisa mendaftar di web dengan memasukkan tanggal lahir. Kemudian login sistem itu dengan menggunakan verifikasi user dan password. Selanjutnya yaitu booking system. Yang pertama generate kode booking, di mana kita dapat membuat kode booking atau memesan pesawat atau hotel. Selanjutnya payment deadline system, batas pembayaran 24 jam. Kemudian auto cancel system, di mana pembatalan pembayaran jika tidak membayar dalam waktu 24 jam. Adalah payment system. Yang pertama kita upload bukti pembayaran. Nah, kode tersebut berfungsi untuk proses bukti upload bukti pembayaran, mengecek apakah tombol upload ditekan, lalu apakah gambar yang dikirim itu mengambil ekstensi filenya. Nah, jika valid itu sistem menyimpan nama file bukti pembayaran ke database dan otomatis mengubah status booking menjadi confirmed. Nah, selanjutnya pada payment methods itu, fungsi select payment methods itu digunakan untuk menangani pilihan metode pembayaran. Jika user memilih metode bank, maka elemen dengan ID bank list akan ditampilkan dengan menambahkan kelas aktif. Nah, selanjutnya ada user interface component. Yang pertama itu responsive navigation. Header ini berisi logo website berupa icon dan teks Makassar Travel, diikuti oleh elemen navigasi untuk menampilkan menu-menu. Selain itu terdapat hamburger menu berupa 3 garis yang ditampilkan pada tampilan mobile untuk membuka dan menutup navbar. Selanjutnya user interface component. Nah, yang pertama itu responsive navigation. Header ini berisi logo website berupa ikon dan teks Makassar Travel, diikuti oleh elemen navigasi untuk menampilkan menu-menu. Selain itu terdapat hamburger menu berupa 3 garis yang ditampilkan pada tampilan mobile untuk membuka dan menutup navbar. Nah, selanjutnya ada hero section dengan animasi. Bagian hero diberi background gradasi gelap dengan overlay posisi relatif dan overflow tersembunyi agar elemen di dalamnya tertata rapi. Sedangkan floating elemen diberi animasi float selama 6 detik dengan gerakan halus dan berulang tanpa henti sehingga terlihat seperti melayang. Nah, selanjutnya itu ada modal system. Fungsi open modal digunakan untuk menampilkan modal dengan cara mengubah display elemen menjadi flags. Sebaliknya, fungsi close modal dipakai untuk menyembunyikan modal dengan mengubah display menjadi nol. Selanjutnya itu data management. Nah, yang pada kode pertama itu ada flight data. Variable flight schedule adalah array asosiatif yang menyimpan jadwal penerbangan. Kunci utama adalah rute penerbangan seperti Jakarta-Makassar dan nilainya berupa daftar jadwal yang berisi jam penerbangan, durasi, dan harga. Nah, selanjutnya ada hotel data. Variabel hotel data adalah array asosiatif yang menyimpan daftar hotel beserta detailnya seperti alamat, nomor telepon, harga per malam, link Google Maps, rating, dan pet gambar hotel dengan nama hotel sebagai kunci. Nah, baik, selanjutnya yaitu order management system. Di sini kita menggunakan function display booking card yang berisi tentang step sistem untuk pemesanan yang menampilkan pesanan yang belum bayar, tampilan pesanan yang sudah bayar, dan tampilan riwayat dari pesanan. Yang kedua yaitu kita di sini menggunakan function get shipping status text. Jadi di sini kita melihat status pesanan yang sedang kita kemas atau yang sedang kita pilih atau yang kita ambil nantinya, kemudian yang bakal yang telah selesai, dan pesanan yang telah menuju proses. Kemudian security fitur. Yang pertama itu ada input validation maksud saya. Di sini jika format email tidak valid, di situ tidak akan muncul format email tidak valid. Namun jika password juga tidak valid, maka akan muncul konfirmasi password tidak sesuai. Selanjutnya itu SQL injection protection. Nah, di sini kita menggunakan kunci name dan sama dengan kunci count, real, escape string, host name, email, dan genjer yang di sini berisi validasi dari masing-masing yang kita input dan akan tersimpan di database. Selanjutnya responsive design. Yang pertama kita pakai mobile first approach. Di sini dengan maksimal lebar itu 768 pixel, displaynya non, posisinya absolute dan top 100%.
Nah, di sini tentang website ini berisi tentang sistem pemesanan yang terintegrasi, yaitu berisi penerbangan, hotel, dan kuliner-kuliner yang ada di Makassar. Kemudian yang kedua, multiple payment methods, automatic konfirmasi sistem, dan real-time status tracking. Manajemen user yang konferensif, registrasi dengan validasi lengkap sesuai dengan alamat email dan juga nama dan beserta password yang kita input sebelumnya. Profil manajemen, order history dengan filter yang security fitur. Kemudian payment system yang aman, berisi di sini kita dengan cara mengupload bukti transfer dan otomatis status update-nya. Kemudian sudah pasti responsive desainnya, yaitu berisi mobile first approach, cross browser compatibility. Kemudian yang kelima, administrative fitur, auto cancellation system, order tracking, customer management, dan reporting capabilities. Teknologi yang kami gunakan itu backhand, PHP native dengan MySQL oriented HTML5, CSS3, JavaScript Vanilla. Database itu menggunakan MySQL, stylingnya custom CSS dengan font awesome, Maps integrasi Google Maps embed API, paymentnya bank transfer system. Kemudian session management itu menggunakan PHP session. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke bagian website atau demo website ini. Di sini misalnya kita daftar dulu dengan alamat email yang akan kita masukkan. Kita di sini juga memasukkan tanggal lahir, yaitu minimal 12 tahun sebelumnya tadi. Kita masuk 2006 di Januari ya misalnya, saya lahirnya. Dengan alamat kita harus masukkan jalan, alamat kita masing-masing. Kata sandinya misalnya 123456778, konfirmasinya 123456778, harus sama ya, kemudian daftar, maka otomatis tersimpan di database localhost. Nah, jika kita ingin login, jika misalnya kita sudah keluar dari sini, kita masuk lagi dengan email yang sama dan kata sandi yang sama, maka otomatis masuk di dalam websitenya. Login telah berhasil. Nah, di sini kita masuk di halaman utama, itu jelajahi keindahan Makassar dengan mudah. Di sini kami dengan logonya itu Makassar Travel. Kita mulai perjalanan. Di sini ada tiket pesawat, hotel dan penginapan, dan kuliner lokal khas Makassar yang terbaik yang ada di Makassar. Di sini juga berfungsi semuanya. Penerbangan, kita menuju ke penerbangan terlebih dahulu. Misalnya di sini kita pilih jadwal dan lanjutkan pemesanan. Kita masukkan sesuai dengan email dan nama lengkap otomatis, dan namun di sini kita harus memilih tanggal kapan bookingnya akan terintegrasi. Misalnya saya pilih untuk 5 orang. Nah, akan otomatis kita pilih bank yang ada, kemudian konfirmasi pesanan. Nah, pesanan kita akan terkonfirmasi secara otomatis. Kemudian berisi juga rekomendasi-rekomendasi hotel di sini yang bisa kita pesan dan bisa kita cek setiap alamat dan juga tempatnya masing-masing. Di sini juga berisi kuliner-kuliner Makassar dan beserta tempat-tempat yang ada. Dan di sini ada tentang kami. Di sini ada saya, Laila Kadriana, dan Natalia Mangapa. Serta di sini berisi informasi tentang kami selaku admin dari website ini. Selanjutnya itu kita beralih ke localhost-nya. Nah, di sini untuk database-nya itu di sini kami gunakan nama Makassar Travel, dan untuk mendapatkan database-nya kita menggunakan user. Nah, di sini sudah ada 2 yang masuk di dalam sini yang sudah terdaftar, dan akan masuk lagi jika akan terdaftar kembali jika login di dalam website ini. Ya, mungkin itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih.